Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik sekalian. Eh, Siswa baru SMA Negeri 1 Cibawa, selamat datang di mata pelajaran Matematika Peminatan untuk jurusan MIPA atau jurusan IPA. Nah, perkenalkan ini mata pelajaran yang mungkin sudah tidak asing sama kalian, matematika. Tapi ingat, matematika di SMA itu untuk jurusan IPA ada dua. Yang pertama adalah matematika wajib, ya, yang sering kita kenal. Terus yang kedua adalah matematika peminatan. Nah, pada matematika peminatan ini tingkat kesulitannya bisa dikatakan sama, tapi untuk matematika peminatan sendiri materinya itu berbeda dengan matematika wajib. Dia lebih ke arah pendalaman materi dari matematika wajib. Seperti itu kira-kira. Ya, perkenalkan, saya Ramdan Hasim, salah satu pengajar matematika peminatan untuk kelas 10. Ya, dan tim teaching saya ada satu orang, Pak Hasan Paswe. Untuk itu kita perkenalan dulu dengan matematika wajib itu, matematika peminatan itu seperti apa. Oke, untuk setahun ini, insya Allah di kelas 10 kita punya 2 KD, ya, 2 KD untuk matematika peminatan. Yang pertama, KD-nya untuk 1 semester yang mengenai eksponen dan logaritma, dan yang kedua KD untuk semester 2 yaitu tentang vektor. Nah, kita masuk ke KD yang pertama. Judul babnya adalah eksponen dan logaritma. Ini ada 2, ya, eksponen dan logaritma. Ini sangat berhubungan antara eksponen dan logaritma. Seperti apa pendalamannya nanti kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan di semester ini. Oke. Kita lanjut, ya. Nah, mohon maaf tadi agak lama. Nah, KD, kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu adik-adik kelas 10 mungkin sudah tidak asing lagi di SMP, ya. Kompetensi dasar adalah menjadi tujuan ataupun menjadi sasaran tembak kita, ya. Sasaran tembak belajar kita di mana? Ya, jadi kita kalau ibarat menembak, kompetensi dasar itu adalah arah di mana sasaran yang akan kita tembak itu di mana, ya, seperti itu. Jadi di mana sasaran yang akan kita tembak, itulah kompetensi dasar, ya, arahnya di mana. Misalkan kalau kita menembak ke arah timur, berarti patokan kita atau tujuan untuk kita menembak itu di arah timur, jangan belok ke kiri ataupun belok ke kanan, atau belum belok ke utara maupun selatan, ya. Pastikan kita akan menembak ke arah timur. Itu namanya kompetensi dasar. Arah belajar kita seperti apa itu tergantung kompetensi dasarnya. Apa bunyi kompetensi dasar, adik-adik? Kompetensi dasar itu ada 4, ya. Ada kompetensi dasar untuk sikap, kemudian spiritual, yang ketiga adalah pengetahuan, dan yang keempat adalah keterampilan. Kalau, ya, kurang lebih seperti itu. Dia ada sikap spiritual, kemudian sikap sosial, kemudian ada pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk KD ini kompetensi dasarnya adalah mengenai 3.1, mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya. Nah, ini mengenai kompetensi pengetahuan, ya. Kemudian ada keterampilan. Keterampilannya adalah 4.1, menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponen dan logaritma. Kita lanjut. Indikator pencapaian kompetensi, IPK. Nah, apa bedanya KD dengan IPK? IPK adalah turunan dari KD, ya, turunan dari KD. Nah, kalau ibarat tadi menembak, kita menembaknya ke arah timur misalkan, maka indikator kompetensinya adalah sasaran tembak pada saat itu, ya. KD-nya adalah arah di mana kita akan menembak, misalkan di arah timur, maka IPK-nya adalah sasarannya di mana.
ya, sasarannya di mana yang akan kita tembak saat itu. Nah, IPK yang akan kita bahas hari ini adalah turunan dari KD. Jadi IPK-nya ini banyak ya adik-adik. Di KD 1 KD itu IPK-nya banyak karena kita akan belajar mengenai materi ini selama 1 semester. Nah, IPK-nya adalah 3.1.1 dan 3.1.2 ya pada pertemuan atau pada video kali ini. Apa bunyinya? Menjelaskan pengertian bilangan berpangkat bulat positif, bilangan berpangkat bulat negatif, dan bilangan berpangkat 0. Dan yang kedua, mengubah bentuk pangkat negatif dari suatu bilangan ke bentuk pangkat positif dan sebaliknya. Nah, dua indikator ini akan nantinya kita akan pelajari pada video kali ini. Saya next. Nah, ini peta konsep. Kira-kira seperti ini akan kita bahas pada semester ini, yaitu ada persamaan, fungsi, dan pertidaksamaan eksponen. Nah, adik-adik, ada dua materi pada bab ini, eksponen dan logaritma. Nah, ini peta konsep untuk eksponen ya. Peta konsep untuk eksponen. Nah, ada persamaan, ada fungsi, dan pertidaksamaan eksponen. Yang kita bahas itu adalah fungsi eksponen, turunannya ada grafik, menggambar grafik, kemudian ada aplikasinya, ya penggunaannya. Kemudian ada persamaan eksponennya, persamaan eksponen itu ada beberapa bentuk, ya, bentuk persamaan eksponen, dan yang terakhir adalah pertidaksamaan eksponen. Kira-kira seperti itu. Saya lanjut ya. Ini bisa dicatat ya, menjadi rangkuman kalian nanti. Nah, kita bahas pada kurang lebih 8 kali pertemuan adalah eksponen. Selanjutnya logaritma, karena bab ini mengenai eksponen dan logaritma. Nah, kita akan cari tahu apa pengertian dan sifat-sifat eksponen. Kemudian ada fungsi eksponen. Kemudian kita mencari grafik fungsi eksponen dan persamaan eksponen. Dan terakhir adalah pertidaksamaan eksponen. Nah, kelima tahapan ini ya nantinya kita akan bahas sama-sama untuk kita pelajari di kurang lebih 8 kali pertemuan mengenai eksponen ya. Setelah itu kita lanjut ke logaritma. Kita lanjut. Nah, kita mulai dengan pengertian eksponen. Tadi kan sudah ada tahapan-tahapannya ya. Pengertian eksponen, kita ke pengertian eksponen. Kita pahami dulu masalah berikut agar kalian tahu apa itu eksponen ya. Apa itu eksponen? Ini ada masalah saya berikan. Bakteri E. coli ya, bakteri E. coli itu kalian bisa cari pada pelajaran biologi seperti apa jenisnya, kemudian E. coli itu manfaat dan keburukannya seperti apa, itu bisa kalian pelajari lebih lanjut ke arah mata pelajaran biologi. Nah, ini saya ambil ilustrasi ceritanya ya, ceritanya seperti apa untuk kita pahami bagaimana itu eksponen. Bakteri E. coli membelah diri setiap 15 menit ya. Mula-mula terdapat satu bakteri yang kemudian membelah setiap 15 menit. Setelah 90 menit, setelah 60 menit di situ. Saya salah menuliskannya. 90 menit bisa, tapi soalnya ini saya pakai 60 menit ya. Setelah 60 menit, berapa banyak bakteri tersebut? Jadi, ada suatu bakteri, dia akan membelah diri gitu ya. Untuk memperbanyak diri dia dengan cara membelah diri. Lebih lanjut pelajari di pelajaran biologi. Dia akan membelah diri dari satu bakteri itu membelah menjadi dua bakteri selama 15 menit. Kemudian dua bakteri tadi membelah lagi masing-masing menjadi berapa bakteri dan seterusnya sampai 60 menit itu ada berapa banyak bakteri. Kita lihat ceritanya. Nah, kita selesaikan masalah tadi ya. Pertama 15 menit itu membelah yang tadinya 1 ya, 15 menit pertama, ini namanya 15 kali 1, 15 menit pertama menjadi 2 bakteri yang tadinya 1 ya adik-adik. Jadi 1 bakteri membelah diri setelah 15 menit menjadi 2 bakteri ya, paham ya? Kemudian 15 menit yang kedua atau bisa dikatakan 30 menit dia menjadi masing-masing bakteri tadi yang 2 tadi membelah menjadi 2 bakteri lagi, sehingga
akan menemukan 2 kali 2 bakteri, atau bisa dituliskan 2 pangkat 2. Ya, paham ya? Jadi bakteri pada satu bakteri itu 15 menit pertama, 15 menit pertama 15 kali 1, artinya 15 menit pertama ada 2 bakteri. Jadi satu bakteri membelah menjadi 2 pertama kali, atau 15 menit pertama menjadi 2 bakteri yang tadinya 1. Kemudian 15 menit yang kedua membelah menjadi masing-masing 1 tadi membelah menjadi 2 bakteri. Jadi ada 2 kali 2 gitu ya, atau 2 pangkat 2. Nah, 15 menit yang ketiga membelah lagi masing-masing bakteri tadi menjadi 2 kali 2 kali 2, atau 2 pangkat 3. Ya, 2 kali 2 kali 2. Nah, setelah 60 menit atau 15 menit yang keempat, dia membelah menjadi 4 bakteri. 1, 2, 3, 4. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Seperti itu ya. Yang tadinya 2 kali 2 kali 2, masing-masing membelah diri menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2, atau 2 pangkat 4. Oke, saya gambar dulu ilustrasi tadi. Ini kan yang pertama, 15 menit yang pertama kan ini 2 ya, jumlahnya 2. 15 menit yang kedua ini membelah lagi. Jadinya 2 kali 2. Ini juga membelah 15 menit yang ketiga. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya. 2 kali 2 kali 2. Dan seterusnya. Seperti itu. Maka kembali ke sini. Maka setelah 60 menit terdapat 2 kali 2 kali 2 kali 2 bakteri, atau 2 pangkat 4. Nah, bentuk 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4 itu saya perbesar dulu. Oke. Nah, bentuk 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4 adalah bentuk eksponen, atau dengan kata lain adalah bentuk pangkat. Seperti itu. Jadi 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4 itulah jenis eksponen yang tadinya kita bahas ya di awal-awal, eksponen dan logaritma. Jadi 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4 itu namanya eksponen. Eksponen, nama lain atau kata lain adalah bentuk pangkat. Jadi pangkat itu adalah eksponen. Sehingga eksponen adalah perkalian yang berulang dan dibentuk dalam perpangkatan. Ini kan perkalian berulang. 2 pangkat 2 kan 2 kali 2. Itu namanya eksponen. 2 kali 2 tadi ya. 2 pangkat 2 itu 2 kali 2. Berarti pangkat itu adalah perkalian yang berulang. 2 pangkat 2 adalah 2 kali 2. 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2. Berarti ada 3 kali perkalian 2. 2 pangkat 4, 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berarti ada 4 kali perkalian 2. Sehingga eksponen bisa dikatakan perkalian yang berulang yang bisa dibentuk menjadi pangkat. Oke. Udah ya. Lanjut. Eksponen itu ada 3 bagian. Ada yang berpangkat positif, pangkat bulat positif. Kemudian ada yang berpangkat bulat negatif, artinya seperti apa? Sebentar saya jelaskan. Dan yang ketiga adalah berpangkat 0. Jadi ada pangkat bulat positif, ada pangkat bulat negatif, dan ada pangkat 0. Ada 3 bagian eksponen. Kita mulai. Yang pertama adalah bilangan berpangkat bulat positif. Ya, ini jenis yang pertama eksponen. Bilangan berpangkat bulat positif. Apa itu? Yaitu bilangan yang pangkatnya bernilai positif. Ya, pangkatnya bernilai positif. Bentuk umumnya adalah A pangkat N. Ini. A ini adalah bilangan pokok dan N adalah bilangan pangkat. Oke, saya ulangi lagi. Bilangan berpangkat bulat positif ini adalah bilangan yang pangkatnya positif. Jadi ada 2 di dalam eksponen itu, ada 2 angka. Yang pertama adalah angka di bawah pangkat, itu namanya bilangan pokok.
ya, bilangan pokok. Sedangkan angka di atas itu namanya pangkat, ya. Jadi bilangan pokok yang di atas pangkat, pokok pangkat, seperti itu. Contoh 2 pangkat 2. Ya, kenapa 2 pangkat 2 berpangkat bulat positif? Karena pangkatnya positif, ya. Seperti itu. Contoh lain juga 3 pangkat 2, 3 pangkat 5. Itu contoh bilangan berpangkat bulat positif. Kita lanjut. Bilangan berpangkat bulat negatif adalah bilangan yang pangkatnya pasti negatif. Nilainya negatif. Bentuk umumnya adalah A pangkat negatif N. Nah, iya, pangkatnya bernilai negatif berarti negatif N. A adalah bilangan pokok, N adalah bilangan pangkat negatif. Contohnya 3 pangkat negatif 6, ya, pangkatnya negatif. Contoh lain 2 pangkat negatif 7, ya. Lanjut. Bilangan berpangkat 0, gampang juga, yaitu bilangan yang pangkatnya bernilai, ini bukan negatif, ya. Bilangan yang pangkatnya adalah 0, seperti itu, ya. Bilangan yang pangkatnya bernilai 0, bukan negatif. Saya salah mengetik. Bentuk umumnya adalah A pangkat 0, ya, A pangkat 0. A bilangan pokok, 0, ya, pangkatnya. Contohnya adalah bilangan berpangkat 0, 3 pangkat, ini salah mengetik juga. 3 pangkat 0 di situ, ya. Contohnya. Oke. Seperti itu. Ini 3 pangkat 0. Contohnya 3 pangkat 0. Saya ubah dulu. Ya, 3 pangkat 0 di situ. Sebentar. Oke, lanjut ya. Nah, kita ke sifat-sifat eksponen. Eksponen kita sudah tahu adalah bilangan yang berpangkat atau bilangan perkalian yang berulang, ya, perkalian yang berulang. Nah, eksponen ini punya sifat-sifatnya. Sifat-sifat eksponen itu ada banyak, ya. Seperti apa? Sifat yang pertama, sifat-sifat eksponen. A pangkat 0 hasilnya 1, ya. Artinya semua yang berpangkat 0 nilainya 1. Itu sifat eksponen. Jangan harus diingat ini, ya. Semua yang berpangkat 0 hasilnya adalah 1. Mau dia 2 pangkat 0, mau dia 100 pangkat 0, mau dia 200 pangkat 0, tetap hasilnya adalah 1. Jadi 500 pangkat 0 hasilnya 1. 1.000.000 pangkat 0 hasilnya 1. Yang kedua, nah ini, semua yang berpangkat 1, hasilnya bilangan itu sendiri, ya. Siapapun yang berpangkat 1, hasilnya adalah dia itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalkan 2 pangkat 1 hasilnya 2. 5 pangkat 1 hasilnya 5, ya. 100 pangkat 1 hasilnya 100. Karena dia pangkat 1, ya. Angka apapun dia dipangkatkan 1, hasilnya adalah angka itu sendiri. Yang ketiga, nah ini kalau misalkan dia pangkat negatif, A pangkat negatif N diubah jadi pangkat positif, bentuknya akan seperti ini pecahannya. Jadi A pangkat negatif N, ini A pangkat negatif N, kalau dia diubah jadi pangkat positif, jadi A pangkat N, bentuknya akan seperti ini. Jadi bentuk pecahannya, jadi seper A pangkat N, ya. Di A pangkat negatif N bisa diubah menjadi pangkat positif dengan cara seper A pangkat N, ya. Ini syaratnya, sifatnya. Contoh 3 pangkat negatif 2, 3 pangkat negatif 2. Kalau diubah jadi pangkat positif, jadinya 1/3 pangkat 2, ya. 1/3 pangkat 2. Jadi kalau misalkan 2 pangkat negatif 5 diubah menjadi positif, jadinya 1/2 pangkat 5. Sifat yang keempat, A pangkat N. Nah, kalau pangkat positif juga bisa diubah jadi pangkat negatif. Caranya juga sama. Jadi A pangkat N diubah menjadi 1/A pangkat negatif N, ya. Jadi pangkat positif diubah jadi pangkat negatif sama, tapi dalam bentuk pecahan. Contoh 3 pangkat 2 diubah jadi pangkat negatif, jadinya 1/3 pangkat negatif 2.
Ya, 3 pangkat 2 jadinya 1/3 pangkat negatif 2. Kalau 5 pangkat 2 diubah menjadi 1/5 pangkat negatif 2. Nah, yang kelima. Nah, ini adalah bentuk perkalian eksponen, ya, perkalian eksponen. Dengan syarat, ya ini syaratnya, A pangkat M dikali A pangkat N, itu pangkatnya bisa dijumlahkan, ya. Jadi kalau misalkan ada 2 eksponen yang dikalikan, maka pangkatnya akan dijumlahkan. Syaratnya adalah bilangan pokok, ini bilangan pokok namanya, ya, yang di bawah pangkat itu bilangan pokok. Bilangan pokok harus sama nilainya, ya. Saya ulangi, A pangkat M kali A pangkat N, itu pangkatnya bisa dijumlahkan, M tambah N, ya. Bisa dibuat bentuknya seperti ini. Dengan syarat apabila bilangan pokoknya harus bernilai sama. Contoh, 2 pangkat 3, 2 pangkat 5, sama-sama nilai 2, ya. Sama-sama nilai 2. Hasilnya akan menjadi pangkatnya dijumlahkan, 3 tambah 5. Seperti itu. Jadi 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 5, hasilnya adalah 2 pangkat 3 tambah 5. Kenapa? Karena bilangan pokoknya sama. Maka pangkatnya 3 ditambah dengan pangkat 5, hasilnya adalah pangkat 8. Lanjut. Nah, ini juga sama dengan tadi. Kalau tadi perkalian, ini pembagian, ya. Dengan syarat bilangan pokoknya harus sama. Bilangan pokoknya harus sama. Maka apa yang terjadi kalau misalkan dalam bentuk pembagian seperti ini, dalam bentuk pembagian dan bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya bisa dikurangkan, ya. Jadinya A pangkat M kurang N. Syaratnya adalah bilangan pokoknya sama. Jadi 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2 sama-sama bernilai 3 bilangan pokok, ya. Ingat, bilangan pokok bukan pangkat yang sama, bilangan pokok yang sama. Kalau bilangan pokok sama, berarti pangkatnya akan dikurangkan dalam bentuk ini adalah pembagian. Jadi 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2 jadinya 3 pangkat 4 kurang 2 atau 3 pangkat 2. Nah, kalau ini pangkat dalam pangkat, pangkatnya dalam pangkat ada pangkatnya juga seperti itu. Jadi A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, ya. Jadi A pangkat M ini pangkatnya lagi ada N gitu. Nah, apa yang terjadi jika pangkatnya double seperti ini? Maka pangkatnya bisa dikali, ya. Jadi kalau ada A pangkat M dipangkatkan N lagi, pangkatnya bisa dikali. Contoh, 7 pangkat 3 dipangkatkan 2 lagi, berarti bisa ditulis 7 pangkat 3 kali 2, ya. Sama, 3 kali 2 adalah 6. 7 pangkat 3 pangkat 2 berarti 7 pangkat 6. 8 pangkat 8 pangkat 2 dipangkatkan 4 sama juga dengan 8 pangkat 8. Sifat yang ke-8. Nah, A kali B dipangkatkan M. Nah, ini bilangan pokoknya dikali, ya. Dan berbeda. Bilangan pokoknya dikali kemudian berbeda. Kemudian kedua bilangan pokok ini memiliki pangkat yang sama. Maka ini bisa dipisah. Jadinya A pangkat M, ini B, ya. Ini salah ketik. A pangkat M dikali B pangkat M, gitu. A pangkat M dikali B pangkat M. M juga di sini, ya. Di A pangkat M dikali dengan B pangkat M. M juga di sini, ya. Sama-sama M. Salah ketik, ya. Contoh, 3 kali 2 pangkat 4. 3 kali 2 pangkat 4. Ya. Bisa diubah menjadi 3 pangkat 4. 3 pangkat 4, 2 pangkat 4. Jadi, kedua bilangan pokok ini memiliki satu pangkat yang sama. Jadi bisa dipisah. Dengan syarat di dalamnya adalah perkalian. Di 3 kali 2 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 4 dikali dengan 2 pangkat 4. Yang ke-9 juga sama. Ini adalah bilangan, kalau tadi perkalian, kalau ini di dalamnya adalah pembagian. A per B, kemudian dipangkatkan M, maka akan menjadi A pangkat M dibagi dengan B pangkat M. Ini juga M, ya, bukan N. Salah mengetik lagi, mohon maaf. Di A pangkat M dibagi dengan B pangkat M. Contoh, 3 per 2 pangkat 4, jadinya 3 pangkat 4 dibagi dengan 2 pangkat 4. Gitu. Sama dengan tadi, tapi ini posisinya adalah pembagian.
Yang terakhir, sifat yang ke-10, ini A per B pangkat negatif M. Nah, kalau dia pangkatnya negatif, itu bisa diubah, ya. Itu bisa diubah menjadi positif, tapi syaratnya adalah pecahan A per B diputar, ya. A per B diubah menjadi B per A, gitu. Di A per B diubah jadi B per A, pangkatnya jadi berubah juga, ya. Jadi kalau misalkan ada pangkat negatif diubah jadi pangkat positif, ya, sama dengan tadi ini, ya. Ini bentuknya sama dia. Sifat ketiga dengan ke-10. A per B dipangkatkan negatif M. Jadi kalau kita butuh pangkat positif di sini, negatif M, kita ubah jadi positif M, maka apa yang terjadi? A per B ini akan kita putar. Jadinya B per A. Contoh, 3 per 2 pangkatnya adalah negatif 4. Nah, kita ubah jadi pangkat positif 4. Syaratnya adalah 3 per 2 harus diubah. Jadinya 2 per 3 diputar. Oke, ya. Nah, itulah sifat-sifat dari eksponensial yang harus adik-adik ketahui dan harus adik-adik kuasai. Karena apa? Soal-soal mengenai eksponen akan berkaitan erat dengan sifat-sifat ini. Ya. Kita lihat contoh soal. Contoh. Saya ambil contoh salah satu. Misalkan contoh yang pertama, 2 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat negatif 4 dikali dengan 5 dibagi dengan 2 pangkat negatif 3 3 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2. Nah, ini contohnya. Kita akan menyederhanakan, ya, menyederhanakan bentuk seperti ini, ya. Jadi 2 pangkat 2 kali 3 pangkat negatif 4 dikali 5 dibagi dengan 2 pangkat negatif 3 dikali 3 pangkat 3 dikali dengan 5 pangkat 2. Nah, apa yang akan kita lakukan? Yang kita lakukan ketika melihat soal seperti ini adalah memisahkan mana yang memiliki bilangan pokok yang sama. Ingat, bilangan pokok itu yang di bawah pangkat, ya. Jadi mana yang memiliki bilangan pokok sama kita sendirikan, ya, yaitu di sini. Ini sendiri, ini juga sendiri, ya. Jadinya 2 pangkat 2 dibagi dengan 2 pangkat negatif 3. Kemudian kali, ya. Kali, karena ini kali. Di antara 2 pangkat 2 dengan 3 pangkat negatif 4 itu kali. Ini juga kali. Jadi sehingga di sini adalah kali. Yang berbilangan pokok 3 itu kita sendirikan. 3 pangkat negatif 4 dengan 3 pangkat 3. Kemudian yang berbilangan pokok 5 juga kita sendirikan. 5 per 5 pangkat 2. Nah, sekarang kita gunakan sifat ini sifat eksponen yang keberapa, ya? 2 pangkat 2 kemudian 2 pangkat negatif 3. Sifatnya ini kira-kira bunyinya seperti ini. Kalau bilangan pokok sama kemudian dibagi, ya, ada bentuk eksponen yang bilangan pokoknya sama kemudian dibagi, maka pangkatnya diapakan? Kita lihat. Bilangan pokok sama kemudian dibagi, maka bilangan apa yang terjadi pada pangkatnya. Ini sifat yang ke-6, ya. Sifat yang ke-6. A pangkat M dibagi A pangkat N, maka pangkatnya dikurang. Ya. Yang penting bilangan pokoknya sama. Ini kita gunakan sifat yang ke-6. Sifat yang ke-6. Sifat 6. Jadi ada 2 bilangan pokok yang sama, kemudian dibagi eksponennya, maka pangkatnya kita kurang. Sehingga bisa dituliskan menjadi 2 dikurang negatif 3. Jadi negatifnya akan ada 2. Karena ini 2 yang pertama, yang kedua angkanya adalah pangkatnya negatif 3. Jadi 2 dengan negatif 3. Nah, kedua pangkat ini kita kurangkan. Ya, kedua pangkatnya kita kurangkan. Sehingga akan membentuk 2 dikurang negatif 3. Ya. Jangan adik-adik lihat di sini negatif, tidak perlu dituliskan lagi salah satu negatifnya. Tidak. Karena ini angka yang ada 2 angka di sini, ya. 2 dengan negatif 3. Nah, kedua angka ini kita kurangkan. Itu adalah sifatnya, sifat yang ke-6. Kemudian yang ini juga
sama-sama 3, berarti pangkatnya kita kurangkan. Di sini pangkat negatif 4, di sini pangkat 3. Jadi negatif 4 dikurang 3. Nah, ini juga demikian. Di sini pangkat berapa ya? Ya, kalau dia tidak ada pangkat berarti pangkatnya 1 ya, pangkat 1. Pangkat 1 dikurang pangkat 2. Nah, kemudian kita lakukan ini. Negatif ketemu negatif ya. Negatif ketemu dengan negatif, hasilnya adalah positif. 2 negatif ketemu negatif ya. Negatif kali negatif gitu. Atau ya seperti itu. Negatif kali negatif hasilnya positif. Sehingga bentuknya menjadi 2 tambah 3. Seperti itu. Kemudian 3 negatif 4 dikurang 3, negatif 4 dikurang 3 hasilnya negatif 7. Negatif 4 dikurang 3 hasilnya negatif 7. Tuh. Ini 1 kurang 2, 1 kurang 2 negatif 1. Ini jadinya 2 pangkat 2 tambah 3 5. Negatif 7. Di sini 5 pangkat negatif 1. 2 tambah 3 5. Kemudian 3 pangkat negatif 7, 5 pangkat negatif 1. Nah, kita sederhanakan, kita buat semua pangkatnya jadi positif. Berarti ini kita ubah jadi pangkat positif. Ini kita ubah jadi pangkat positif. Kalau dia jadi pangkat positif, pakai sifat yang keberapa? Ya, sifat yang ketiga ini. Kalau A pangkat negatif N berubah jadi 1 per A pangkat N. Sehingga kalau kita punya 3 pangkat negatif 7, ubah jadi positif, jadinya 1 per 3 pangkat 7 kali. Ini juga 5 pangkat negatif 1 diubah jadi 1 per 5 pangkat 1. Kalau dia pangkat 1 tidak usah ditulis ya. 5 pangkat 1, tidak usah tulis pangkat satunya. Ini tetap ya, ini tetap 2 pangkat 5. Nah, ini dikali 2 pangkat 5 dikali 1, jangan dikali di bawah ya. 2 pangkat 5 ini sebenarnya per 1 juga ya. 2 pangkat 5 itu per 1 gitu. Jadi 2 pangkat 5 dikali 1 hasilnya 2 pangkat 5 dibagi 1 kali 3 pangkat 7, 3 pangkat 7 kali 5. Ini. Jadi yang pembilang ini dibuat dikalikan, kemudian yang penyebut juga dikalikan. Sehingga bentuk sederhananya adalah 2 pangkat 5 dibagi dengan 3 pangkat 7 dikali 5. Oke, paham ya? Kemudian ada soal yang berikut. Soal berikut contohnya gini. Nomor 2. 5A pangkat 3 B pangkat negatif 2 kemudian dipangkatkan 4 dibagi 5A pangkat negatif 4 B pangkat negatif 5 dipangkatkan negatif 2. Nah, ingat ini jangan langsung dipisahkan, ini sama-sama 5, jangan. Di dalam sebuah ini di dalam 5A pangkat 3 B pangkat negatif 2 ada pangkat lagi di luar ya. Jadi ada pangkat dalam pangkat. Ya, gimana kita caranya menyelesaikannya? Nah, kita ubah dulu ini pangkat dalam pangkat. Ya, jadi kita gunakan sifat yang keberapa ini? Jadi ada 5A pangkat 3 B pangkat negatif 2 semuanya berpangkat 4. Itu kira-kira sifat yang keberapa? Ayo, sifat yang keberapa? Sifat yang ke-8 ya, sifat yang ke-8 yang bunyinya A kali B pangkat M jadinya A pangkat M dikali B pangkat N ya, sifat yang ke-8. Nah, ini kita pisah 5 pangkat 4 kemudian kali A pangkat 3 dipangkatkan 4 lagi gitu ya, kali B pangkat negatif 2 dipangkatkan 4 lagi. Nah, itu. Jadi semua yang ada di dalam ini wajib memiliki pangkat 4. Jadi 5-nya pangkat 4, kemudian A pangkat 3 juga berpangkat 4, B pangkat negatif 2 juga berpangkat 4. Ini. Demikian juga yang di sini. Gunakan sifat yang keberapa ini ya? Sifat yang ke-8.
8. Ini juga 5 wajib memiliki pangkat negatif 2. Kemudian A pangkat negatif 4 juga memiliki pangkat negatif 2. Kemudian B pangkat negatif 5 juga wajib memiliki pangkat negatif 2. Nah, sekarang kita yang A dengan B ini kita sederhanakan. Ada pangkat lagi di luar. Gunakan sifat yang keberapa? Pangkat-pangkat. Sifat yang ke-7. Kalau ada pangkat 2 kali, berarti pangkatnya itu dikali. Ya. Berarti ini akan menjadi 5 pangkat 4 tetap. Yang A ini 3 A pangkat 3 dipangkatkan 4. Jadi A pangkat 3 dipangkatkan 4 berarti pangkatnya dikali ya. Sifat yang ke berapa tadi? Sifat yang sifat yang ke-7. Ya, ini jadi sifat yang ke-7, kita gunakan sifat ke-7. A pangkat 3 dipangkatkan 4 jadinya 3 kali 4 ya. 3 kali 4 12. Ini negatif 2 dipangkatkan 4 lagi. Negatif 2 dipangkatkan 4 hasilnya adalah negatif 8. Jadi negatif 2 kali 4 adalah negatif 8. Di bawah juga 5 pangkat negatif 2. A-nya juga dikali. Negatif 4 kali negatif 2. Negatif kali negatif positif. 4 kali 2 ada 8. B-nya juga negatif 5 kali negatif 2. Negatif kali negatif positif. 5 kali 2 adalah 10. Nah, sekarang kita tinggal gunakan sifat yang tadi sama dengan contoh soal nomor 1, yaitu sifat yang ke berapa? Ke-6 ya. Sifat yang ke-6. Kalau dia sama-sama bilangan pokoknya sudah sama, berarti pangkatnya dikurangkan kalau dalam bentuk pembagian. Jadi nantinya menjadi 5 sama-sama memiliki bilangan pokok yang sama. Kemudian pangkatnya yang di atas 4, di bawahnya negatif 2. Jadinya 4 dikurang negatif 2. Kenapa kurang? Karena di sini pembagian. Pembagian yang eksponennya bilangan pokoknya sama. Ini juga A. 12 dengan 8. Jadinya 12 kurang 8. B-nya juga demikian. Negatif 8 dengan 10. Berarti negatif 8 kurang 10. Sifat yang ke-6. Nah, ini negatif kali negatif. Hasilnya positif. Sehingga bentuknya akan menjadi 4 negatif kali negatif 2, jadinya positif 2. Di sini 12 kurang 8 berapa ya? 4. Oke. Ini negatif 8 kurang 10. Negatif 8 kurang 10 hasilnya negatif 18. Ini 4 tambah 2 6. A pangkat 4, B pangkat negatif 18. Nah, ini kita ubah. Karena dia yang berbilangan negatif kita ubah. Kalau dia berbilangan negatif, kita taruh di bawah ya. Jadinya positif gitu ya. Tidak usah perlu lagi sifat yang keberapa. Pasti kalau misalkan dia bernilai negatif, dia posisinya di bawah ya. Positif di atas. Jadinya akan terbentuk kalau misalkan salah satunya ada negatif, berarti dia akan kita ubah dalam bentuk pecahan seperti ini menggunakan sifat yang ketiga yang tadi. Ini ya. Sifat yang ketiga. Ini kita ubah jadi positif. Nah, kalau dia diubah jadi positif, posisinya jadi di bawah ya. 18. Yang positifnya di atas tetap. Ya, tanpa kita buat seperti contoh 1 tadi. Ingat saja, kalau misalkan salah satunya bernilai negatif, maka bentuk ini akan menjadi pecahan. Ya, di mana yang bernilai negatif akan berubah jadi positif dan posisinya adalah di bawah. Yang lainnya di atas. Sehingga bentuknya adalah 5 pangkat 6 dikali A pangkat 4 dibagi B pangkat 18. Oke, sekian video saya hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan pada guru yang bersangkutan mengenai mata pelajaran ini. Dan adapun pertanyaannya bisa melalui WhatsApp, bisa melalui Classroom, dan bisa melalui SMS juga. Ya, kita aktif selama seminggu ini, ataupun selama adik-adik belajar di rumah, kita pun siap menerima pertanyaan-pertanyaan yang jika adik-adik tidak paham. Oke, sekian video saya hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.